setelah kita merubah sistem politik kita, itu jadi masalah. Dulu kita hanya musyawarah dan mufakat. Yang pilih presiden itu hanya perwakilan saja. Tidak perlu semuanya orang. Seperti sekarang. Ya sudah, perwakilan. Karena perwakilan, ya yang lain tidak usah pusing-pusing, biarin aja sudah. Tapi setelah kita merubah sistem politik dari musyawarah mufakat menjadi one man one vote, disinilah terjadi masalah. Indonesia ini, orang Indonesia ini lautnya banyak, tapi budaya kita itu bukan budaya makan ikan. Ini betul. Tadi saya mau melanjutkan Pak Jenderal tadi ya. Mengenai poros maritim ini, mengenai poros maritim termasuk geopolitik sama konstelasinya Indonesia ini, nanti kemudian beberapa penanya juga boleh menanyakannya. Pertama kepada Pak Laksamana Ponto. Di tengah-tengah derasnya arus informasi ini, kalau kita lihat track recordnya Indonesia di dalam pertahanan dan kemanusiaan Indonesia, kalau saya lihat kok nampaknya bukan dari luar, tapi justru dari internal kita sendiri loh. Satu, menghadapi ideologi khilafah ini, yaitu yang kemarin dibilang residu-residu kebangsaan itu, dan yang kedua adalah melawan derasnya arus informasi, sehingga kita harus memilih mana yang benar, mana yang tidak benar, mana informasi yang sengaja digelontorkan untuk mengacaukan, mana informasi yang bisa dipakai untuk membangun. Dan nampaknya pemerintah masih tidak bisa membedakan mana informasi-informasi yang baik dan informasi tidak baik. Dan itu semua akhirnya dipakai hanya untuk kepentingan itu tadi pemilu saja. Intinya pokoknya balik lagi pemilu mereka ini. Nah itu pertanyaan saya buat Pak Ponto, apakah masih kita berpikir misalnya mau beli kapal selam, emang kapal selam ini buat apa? Mau perang sama siapa kita? Siapa yang mau serang Indonesia? Pada kenyataannya Amerika, Cina pun serang Indonesia nggak dengan mesin perang lagi loh, tetapi dengan IT, dengan informasi, dengan teknologi. Wah ngeri sekali, dengan ekonomi. Kayak Cina mau kuasai Indonesia sekarang gampang banget. Nah sekarang yang menjadi masalah, isu ini udah bukan menjadi isu lagi, karena tenaga kerja yang masuk ke Indonesia ini kan, siapa yang berani menjamin mereka bukan militer? Orang-orang Cina yang masuk ke Indonesia ini, yang kerja ini. Nggak mungkin Cina itu kasih uang ke Indonesia terus bodoh amat ditinggal. Nggak mungkin, mereka pasti jaga. Mereka apa percaya sama Indonesia? Wah nggak ada, saya saja nggak percaya. Apalagi ini Xi Jinping. Nah, itu pertanyaan saya kepada Pak Ponto kali ya. Dan kepada Ibu Koni, itu tadi, balik lagi. Saat ini kita ini bawaannya arahnya mau kemana? Kita mau ke Cina, ke Amerika, atau ke Arab? Sebab bau-baunya kita ini Arab terus, Pak Jokowinya aja bau-baunya Arab terus nih. Padahal katanya non-blok, tetapi selalu bau-baunya itu bela Palestina. Terus apa-apa dikitnya kiblatnya kita Arab Saudi lagi. Sehingga kita sementara kita sudah harus menentukan kita mau kepada Cina, menentukan jejak ekonomi kita, mau ikutin Cina atau kita mau ikutin Amerika atau bahkan kita mau ikutin Israel, karena Israel saat ini harus diakui separuh perekonomian dunia, pergerakan perputaran keuangan dunia dipegang oleh Israel. Nah ini kan menjadi masalah juga kan. Anyway, tetapi ini benar-benar ini ya, kemarin kan Pak Jenderal udah kasih kuliah kita bahwa sekarang ini paradigmanya udah berubah nih, kita perangnya nih. Oke, silakan Mas Herman. Terima kasih. Ya. Jadi Pak, memang Presiden kita ini kan orang Jawa ya, yang suka bermain-main dengan tidak kata-kata langsung ya. Ya. Jadi ketika kita berbicara poros maritim dunia, kita lihat saat itu beliau menyampaikannya itu di atas kapal, bukan kapal yang modern, tapi kapal tua yang ada di Tanjung Priok. Nah, di situ apa? Jadi kalau kita bilang poros itu pasti di tengah, nggak ada poros di pinggir. Nah, kalau poros itu di tengah, jadi satu kata di tengah. Maritim, kalau kita berbicara maritim, kita lihat di kamus KBBI, maritim itu adalah penggunaan laut untuk angkutan barang dan orang dalam kepentingan ekonomi.
Jadi kalau pengangkutan barang dan orang untuk kepentingan ekonomi di laut itu namanya pelayaran. Jadi kalau maritim itu adalah pelayaran, poros itu di tengah, artinya Indonesia itu ada di tengah-tengah pelayaran dunia. Nah, kalau kita kaitkan dengan kedudukan Indonesia berada di posisi silang antara dua benua dan dua samudra, maka ini kan cocok bahwa Indonesia berada di tengah-tengah perdagangan dunia lewat laut. Jadi itu sebenarnya. Nah, tapi kan ini tidak mungkin Presiden akan bilang, oh Indonesia ada di tengah-tengah. Sebagai seorang presiden, yang akan dia bicarakan itu selalu adalah kata-kata politis. Jadi jargon-jargon politis. Nah, kalau di intelijen itu ada namanya FOC. Ada kata FOC. FOC itu dari F, fact, opinion, dan atau guess. Nah, kalau di tingkat presiden selalu di tingkat opinion, opini orang bahwa poros maritim dunia ini. Tapi fact-nya, faktualnya poros maritim dunia itu adalah penggunaan laut untuk kepentingan ekonomi. Artinya penggunaan laut ini pelayaran. Jadi penggunaan laut supaya kita yang secara apa namanya ya, empiriknya bahwa kita ini posisinya betul-betul ada di tengah-tengah dua samudra, posisi silang dua samudra dan dua benua. Makanya kita ada di tengah-tengah. Kalau kita di tengah-tengah ini, kita harus bisa memainkan, kita harus bisa menggunakan laut ini untuk pelayaran itu. Jadi kita harus bisa. Dan Indonesia dari dulu kan dikenal sebagai nenek moyangku orang pelaut. Orang pelaut itu apa? Pelayaran, belayar, pelaut. Karena memang posisi kita seperti itu dan konstelasi kita seperti itu. Jadi kita harus bisa memainkan poros maritim dunia ini. Bagaimana kita sebagai pulau-pulau Indonesia ini ada di tengah-tengah itu, kita harus bisa manfaatkan. Karena jalur pelayaran dari Eropa ke Jepang itu tetap harus lewat Indonesia. Maka kita harus bisa memanfaatkan itu. Kita ada di poros, kita ada di tengah-tengah perdagangan dunia. Nah, kalau kita sudah di tengah ini tidak memanfaatkan itu, ya itu kan rugi sendiri. Tuhan sudah memberikan posisi kita ada di posisi silang, di antara dua benua dan dua samudra. Dari jalur darat kita bisa, dari laut bisa. Lah kalau ini kita tidak manfaatkan, kan ini sangat dimarahin Tuhan nantinya. Jadi sekali lagi kalau kita bicara poros maritim dunia, kita itu berada di tengah-tengah perdagangan dunia lewat laut. Kalau Cina bilang Silk Road, tapi kalau kita bilang poros, itu sebenarnya kalau orang Aceh bilang serupa lah tuh, sama saja itu. Hanya satu pakai alur, satu pakai poros. Poros itu, kalau poros itu apa artinya? Penekanan bahwa kita berada di tengah-tengah. Itu poros. Karena tidak ada poros di pinggir. Poros itu di tengah. Jadi kita Indonesia berada di tengah-tengah posisi perdagangan dunia lewat laut. Jadi lewat laut, ada kata maritim di sana. Itu adalah penegasan. Kita ada di tengah laut. Itu yang satu. Terus kedua, kita berbicara pertahanan negara. Memang pertahanan negara ini kita tidak bisa. Kita harus mengatur dari yang paling atas, baru yang paling bawah. Nah, kita bicara yang di mana sekarang? Kalau yang disampaikan tadi faktual di lapangan, lagi-lagi itu faktualnya memang apa yang terjadi transmigrasi kalau lihat bagus ya bagus, lihat jelek ya jelek, tergantung bagaimana kita melihat. Nah, kalau kita berbicara pertahanan negara, maka yang pertama yang kita harus lihat itu adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Itu Undang-Undang Pertahanan Negara. Di situ diatur pasal 7 ayat 2. Ada ancaman militer dan ancaman non-militer. Nah, di situ pada pasal 7 ayat 2, kalau kita bicara pasal 7 ayat 1, disebut di situ bahwa sistem pertahanan negara dibentuk untuk menghadapi setiap ancaman. Nah, baru ayat 2-nya disebut, dalam menghadapi ancaman militer, menempatkan TNI sebagai unsur utama. Kemudian dalam menghadapi ancaman non-militer,
menempatkan lembaga departemen terkait sesuai bentuk utama, bentuk ancaman itu. Lalu siapa yang harus sama? Nah, masing-masing lembaga departemen inilah itu adalah menghadapi ancaman. Kalau yang tadi disampaikan transmigrasi dan lain-lain, nah kita lihat transmigrasi itu pada dasarnya ingin supaya terjadi pemerataan. Tapi kalau ada seperti itu berarti ada di sana ancaman budaya. Nah, saya pernah merasakan, saya berlayar 15 tahun. Bagaimana saya berlayar di daerah pulau-pulau kecil-kecil. Di sana itu apa? Kalau kita dari Jawa, bangun pagi-pagi, saya bangun pagi-pagi jam 5 untuk sampai di kantor jam 8. Jam 5 sudah bangun, sudah berangkat pagi-pagi. Tapi ketika di pulau itu, begitu saya bangun, lah kok ngapa bangun pagi-pagi? Nanti aja jam 6. Oh, jalannya cuma 10 menit sudah sampai. Nah, orang dari Jawa ini kita akan bilang orang di situ malas. Orang yang di sana akan bilang, loh itu orang Jawa itu kok ngapain kerajinan pagi-pagi sudah bangun. Nah, di sini apa? Ada perbedaan budaya. Nah, ini budaya. Jadi kita tidak bisa melihat nah, bahwa satu malas, satu rajin. Karena memang budaya dilahirkan itu berbeda. Nah, ini berpengaruh terhadap apa? Berpengaruh terhadap orang-orang yang datang dari Jawa ini ke daerah kecil. Nah, saya lihat lagi. Ketika kita ke pasar, kalau anak jam 5 sore, jam 4 sore, orang-orang setempat itu sudah pulang. Ya ngapain di pasar, jam 4 sudah pulang. Tapi orang-orang yang dari luar, yang datang itu di situ, transmigrasi, sampai malam pun dia masih ada di sana. Kenapa dia masih di sana? Loh dia mau pulang juga, mau ngapain? Orang-orang setempat itu, dia pulang kenapa? Dia nanti ketemu kawannya, dia ketemu saudaranya, ketemu apanya malam-malam. Tapi yang para pendatang ini tidak punya kawan, tidak punya hanya mereka-mereka. Akhirnya apa? Konsentrasinya di pekerjaan mereka. Nah, disinilah terjadi gap antara para pendatang dan orang sekitar. Nah, dulu ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ada pendatang. Kenapa? Ya, yang ada hanya persaingan dagang. Tetapi sekarang, setelah kita merubah sistem politik kita, itu jadi masalah. Dulu kita hanya musyawarah dan mufakat. Yang pilih presiden itu hanya perwakilan saja. Tidak perlu semuanya orang. Seperti sekarang. Ya sudah perwakilan. Karena perwakilan, ya yang lain enggak usah pusing-pusing, biarin aja sudah ada. Tapi setelah kita merubah sistem politik dari musyawarah mufakat menjadi one man one vote, disinilah terjadi masalah. Apa masalahnya? Setiap orang membutuhkan dukungan, dia membutuhkan lumbung-lumbung untuk mendukung dia. Nah, dukungan ini bisa didapat dari apa? Primordialis. Dia harus ada cohesion force. Cohesion force datang dari mana? Dari kesukuan, dari agama, dari ras, dari pekerjaan. Akhirnya apa? Terkotak-kotaklah rakyat kita itu. Terkotak-kotak apa? Untuk mendukung. Nah, kita lihat aja sekarang yang terjadi 5 tahun sekali. Lihat pemilihan presiden, kita terkotak-kotak. Sebelum pemilihan presiden, ada pemilihan gubernur, sudah terkotak-kotak. Belum pemilihan gubernur selesai, sudah pemilihan presiden. Pemilihan presiden belum selesai, nanti 5 tahun lagi presiden. Terkotak-kotak terus. Hanya kenapa? Karena kita merubah sistem politik kita. Ini orang tua kita dulu, founding father kita sudah mengatur dengan sebaik-baiknya bahwa dalam pemilihan gubernur, pemilihan bupati itu adalah musyawarah mufakat. Tuh, kita baca di Pancasila itu ayat keempat. Musyawarah mufakat di sana. Tapi musyawarah mufakat kita bubarkan, kita ganti one man one vote. Nah, ini sekarang. Ini yang kita hadapi sekarang. Sepanjang selama one man one vote itu masih digunakan, ya semakin ke depan kita akan semakin kuat terkotak-kotak secara apakah secara agama, apakah secara suku, apakah secara ras, itu sudah pasti. Dan jangan harapkan Tobing sama saya bisa jadi pemimpin. Nggak mungkin, Bing. Karena kita sedikit orang yang pilih sama kita. Nah, itu dulu, kenapa dulu masih banyak orang luar Jawa yang bisa? Ya karena itu musyawarah mufakat.
Orang bisa lihat, oh iya dia menonjol. Sekarang menonjol apapun orang, kalau tanpa ada dukungan dari, apakah dari suku, apakah dari agama, apa dari, percuma. Jadi dalam sistem politik kita ini memang sudah terdesain bahwa, kembali lagi hukum rimba. Kalau hukum rimba yang kuat yang menang, di sini yang banyak yang menang, sudah pasti. Jadi yang lain dia tahu diri. Sepanjang sistem kita seperti ini. Jadi itu tadi Pak. Jadi kalau kita berbicara yang Bapak sampaikan tadi ya itu akibat apa? Akibat dari sistem politik kita yang kita rubah. Jadi one man one vote. Dan yang ketiga tadi kalau masalah yang terakhir itu ikan. Nah, lagi ikan. Kalau kita berbicara ikan, Indonesia ini, orang Indonesia ini lautnya banyak, tapi budaya kita itu bukan budaya makan ikan. Nggak ada, makanya kan kita nenek moyangku orang pelaut. Pelaut itu berlayar dari satu pelabuhan ke pelabuhan yang lain. Kalau ikan itu nelayan. Nelayan itu dari pelabuhan ke tengah laut. Nah, saya punya pengalaman dengan Pak Bob Hasan. Itu pernah pada tahun 90-an itu Pak Bob Hasan membuat sekolah pelayaran, kemudian siapkan kapal-kapal ikan. Oke, sudah jadi. Begitu kapal ikan itu mulai ke laut, apa yang terjadi? Kapal ikan ini kan tidak mungkin berangkat pulang. Dia harus ke laut, berbulan-bulan di laut, 2-3 bulan untuk nangkap ikan. Baru seminggu sudah mulai awak kapalnya itu, Pak, saya mau ingin turun ke laut. Kenapa? Nenek saya meninggal, kakek saya meninggal, sampai kucing saya meninggal, hanya untuk turun. Jadi apa? Budaya melaut itu belum ada. Karena budaya melaut belum ada, ada pun ikan yang dimakan hanya untuk dimakan hari ini. Tidak bisa diproduksi. Kita tidak, kalau diproduksi, artinya apa? Dimasukkan kaleng. Orang kita tidak punya kebiasaan makan ikan kaleng. Tidak jalan lagi. Nah, jadi kalau kita bicara ikan, ya memang kita budayanya belum budaya makan ikan. Dan orang kita pun belum budaya nelayan. Coba baca itu. Nelayan ombak 2 meter, nelayan pantai utara tidak melaut. Baru 2 meter sudah tidak melaut. Mau pergi CTE sana, sampai 5-6 meter ombak. Mana mungkin. Lah begitu laut kosong, siapa yang datang? Ya nelayan Cina. Ya datanglah nelayan dari Thailand, Filipina. Karena mereka sangat kuat bertahan di laut. Dia berbulan-bulan di laut gak ada masalah. Beda dengan orang-orang kita. Jadi kalau kita berharap nelayan-nelayan Indonesia untuk masuk memenuhi laut Indonesia ZEE yang sedemikian luas yang diberikan oleh UNCLOS, untuk ke situ belum sanggup. Makanya sampai hari ini kan susah. Kita harus kerjasama dengan Filipina, dengan Thailand. Mereka orang-orang yang tough di laut, tapi kita tidak. Pengusaha-pengusaha Indonesia kalau pakai anak buah kapal Indonesia banyak gulung tikar karena tidak siap untuk melaut. Jadi itu Pak, masalah ikan memang kita belum. Kita harus merubah berapa generasi untuk merubah bahwa kita jadi pemakan ikan itu. Kita masih pemakan sapi, pemakan ayam, belum sampai ke ikan. Maka itu yang pengalaman saya dari lapangan. Ketika saya berlayar 15 tahun, saya di kapal berlayar dari pulau ke pulau, bagaimana mempelajari itu. Kita coba wawancara. Nah itu yang terjadi. Dan kita mengharapkan sekarang berubah. Ya tidak mungkin, Indonesia ini baru 76 tahun kok merdeka. Merubah itu generasi bagi generasi. Lama Pak, harus punya waktu. Nggak mungkin dalam 1-2 hari itu. Gitu Pak.